Cara mengonsumsi obat herbal dengan aman. Obat herbal banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk mengatasi gejala atau penyakit tertentu. Meski obat ini terbuat dari bahan alami dan sudah sejak lama digunakan, Anda perlu mengetahui cara mengonsumsi obat herbal yang aman agar terhindar dari efek sampingnya. Indonesia sangat dikenal dengan keanekaragaman tumbuhan dan bahan rempah yang kerap digunakan sebagai bahan untuk obat dan suplemen herbal, misalnya rumput mutiara, daun kumis kucing, tanaman ashwagandha, purwoceng, kayu bajaka, daun kelor, dan daun beluntas. Meski demikian, ada juga sebagian obat herbal yang terbuat dari hewan atau mineral. Di Indonesia, obat herbal banyak dikonsumsi sebagai jamu, seperti empon-empon. Namun kini obat herbal juga banyak tersedia dalam bentuk bubuk, kapsul, pil, dan teh herbal. Karena terbuat dari bahan alami, obat herbal sering dianggap lebih aman daripada obat-obatan medis. Padahal obat herbal tetap bisa menyebabkan efek samping, terlebih jika dikonsumsi terlalu banyak atau dalam jangka waktu lama. Oleh karena itu, cara konsumsi obat herbal perlu diperhatikan. Regulasi dan standarisasi obat herbal di Indonesia, sebuah pembahasan menggugah. Siapa yang tidak penasaran dengan obat herbal yang telah terdaftar di BPOM RI? Umumnya mereka dianggap aman untuk dikonsumsi, tapi mari kita gali lebih dalam. Di Indonesia, obat herbal dibagi menjadi dua kategori yang sangat mencolok, yaitu obat herbal tradisional. Ini dia, obat herbal yang sudah mendarah daging dalam budaya kita, dikenal dengan sebutan jamu. Bahan-bahannya bukan sembarang bahan, melainkan resep-resep legendaris yang diwariskan dari generasi ke generasi. Obat herbal tradisional ini dibagi lagi menjadi jamu, obat herbal terstandar, OHT, dan fitofarmaka. Bayangkan, semua itu adalah hasil dari kebijaksanaan nenek moyang kita. Obat herbal non-traditional. Sekarang, mari kita bicara tentang obat herbal non-tradisional yang mungkin terdengar asing di telinga kita. Ini adalah bahan-bahan yang jarang dipakai dalam tradisi kita. Tapi jangan salah, mereka memiliki potensi luar biasa untuk kesehatan. Meskipun masih jarang terdengar di Indonesia, obat herbal non-tradisional ini sudah digunakan di berbagai belahan dunia dengan penuh keyakinan selama berabad-abad. Tapi tunggu dulu, sebelum produk obat herbal ini diperbolehkan beredar, BPOM RI akan melakukan serangkaian uji coba ilmiah yang super ketat. Mereka akan memastikan bahwa tidak ada zat-zat berbahaya yang menyelinap masuk. Bayangkan betapa cermatnya proses ini. Namun untuk jamu yang sudah digunakan sejak zaman batu, biasanya tidak perlu lagi melalui uji klinis. Gila kan? Tapi tetap, obat herbal tradisional bisa dikembangkan menjadi OHT atau fitofarmaka jika disertai bukti empiris yang solid dan data, uji klinis serta non-klinis yang tak terbantahkan. Proses uji klinis suatu produk itu kompleks banget loh. Ini meliputi pengecekan terhadap jenis dan bagian tumbuhan yang digunakan, cara pengolahan bahan baku, dan metode ekstraksi yang super canggih. Semua itu demi memastikan kita mendapatkan yang terbaik dari alam. Oh, dan satu hal lagi yang sangat penting. Obat herbal yang beredar di Indonesia tidak boleh mengandung bahan kimia obat, BKO, etil alkohol lebih dari 1%, narkotika atau psikotropika, serta bahan lain yang dapat membahayakan kesehatan dan berakibat fatal. Damn, kita pasti ingin tetap sehat dan selamat, bukan? Jadi mari kita apresiasi keajaiban obat herbal ini, sambil tetap waspada dan cerdas dalam memilih yang terbaik untuk kesehatan kita. Efektivitas obat herbal secara klinis. Hampir semua tanaman yang digunakan sebagai obat herbal memiliki efek antioksidan. Berkat kandungan antioksidan yang cukup tinggi, obat herbal sering dikonsumsi untuk memelihara kesehatan dan mengurangi risiko terjadinya berbagai penyakit seperti kanker, demensia, diabetes, dan aterosklerosis. Ada juga obat herbal yang memiliki sifat anti radang, antibakteri, anti jamur, dan anti nyeri. Itulah sebabnya obat herbal juga sering digunakan untuk mengatasi demam dan nyeri karena peradangan atau infeksi. Meski demikian, data mengenai efektivitas obat herbal untuk pengobatan penyakit masih sangat terbatas. Meski ada banyak orang yang merasa lebih baik setelah mengonsumsi obat herbal, tidak sedikit pula yang mengalami efek samping seperti gangguan pencernaan, pusing, reaksi alergi, atau bahkan keracunan. Meski secara umum dianggap alami, bukan berarti obat herbal sepenuhnya aman, terlebih bila tidak digunakan dengan benar. Oleh karena itu, Anda sebaiknya berkonsultasi dulu ke dokter sebelum mengonsumsi obat herbal. Apalagi jika Anda memiliki kondisi medis tertentu atau sedang mengonsumsi obat dari dokter.
Tips aman mengonsumsi obat herbal. Nah, sebagian besar bahan alami yang dijadikan obat herbal memang aman untuk dikonsumsi. Meski begitu, obat herbal tetap berpotensi menyebabkan efek samping. Informasi mengenai efek samping yang mungkin terjadi biasanya tertera pada kemasan produk obat herbal. Agar terhindar dari efek samping yang berbahaya, ikutilah tips-tips berikut ini saat mengonsumsi obat herbal. Pastikan produk herbal telah terdaftar di Bepom RI. Periksa tanggal kedaluarsa produk. Ikuti petunjuk pemakaian dan dosis yang tercantum di kemasan. Hubungi layanan konsumen produk herbal jika Anda ingin mengetahui lebih jelas mengenai produk mereka. Konsultasi dulu ke dokter sebelum mengonsumsi obat herbal. Hentikan penggunaan obat herbal apabila gejala tidak membaik atau justru semakin parah. Tidak semua orang juga boleh mengonsumsi obat herbal. Ada beberapa kelompok yang perlu menghindari konsumsi obat herbal, yaitu ibu hamil dan menyusui, orang yang akan menjalani operasi, orang dengan kondisi medis tertentu, seperti gangguan fungsi hati, gangguan fungsi ginjal, atau penyakit autoimun. Selain itu, obat yang herbal tidak bisa dikonsumsi bersama obat-obatan tertentu, seperti obat penurun tekanan darah, obat pengencer darah, dan obat untuk diabetes, karena dapat menimbulkan interaksi obat dan efek samping yang serius. Konsumsi obat herbal tidak boleh sembarangan, apalagi jika digunakan untuk mengobati penyakit. Agar tidak mengalami efek samping yang berbahaya, terapkan cara-cara di atas untuk mengonsumsi obat herbal dengan aman. Selain itu, jangan lupa untuk berkonsultasi dulu dengan dokter sebelum mengonsumsi obat herbal. Dengan begitu, dokter dapat menentukan apakah obat herbal aman untuk kondisi Anda, serta menentukan jenis dan dosis obat herbal yang sesuai dengan kebutuhan Anda.